Selamat datang di Gema Gaib Official. Kalau kamu suka cerita horor dari kisah nyata, cerita fiksi, dan urban legend, tekan subscribe sekarang sebelum sosok itu ikut mendengar. Namaku Randy, gue tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa gue tenang, adem, dan semua orang saling kenal. Suasananya damai banget. Kalau pagi masih bisa dengar suara ayam, anak kecil main layangan di lapangan, dan ibu-ibu ngobrol sambil nyapu halaman. Tapi semua ketenangan itu berubah sejak meninggalnya Pak Wiryo, seorang pria tua yang tinggal sendirian di ujung desa dekat kebun bambu. Pak Wiryo itu orangnya aneh, pendiam, dan jarang banget terlihat di keramaian. Kalau ada acara desa, dia nggak pernah datang. Bahkan sholat Jumat aja kayaknya nggak pernah ikut. Ada yang bilang dia sudah sejak muda emang gitu, nggak suka kumpul-kumpul. Tapi banyak juga yang percaya dulu dia jadi dukun. Bukan dukun pijet atau urut, tapi dukun yang suka mainin hal-hal gaib. Warga tuh sebenarnya nggak berani terlalu deket sama dia. Bawaannya ngeri aja. Wajahnya kaku, jarang senyum, tatapannya kosong, kayak orang yang pikirannya selalu jauh entah kemana. Tapi herannya, dia bisa hidup bertahun-tahun sendirian. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa keluarga. Rumahnya juga gak kalah angker. Bangunannya tua, cat dinding udah pada melupas, jendelanya selalu tertutup rapat. Malam-malam sering ada suara-suara aneh dari sana. Kadang kayak suara orang ngeluh, kadang kayak suara benda jatuh. Tapi tiap dicek sama Pak RT atau warga, selalu gak ada apa-apa. Pak Wiro cuma menjawab datar, angin. Sampai suatu pagi warga heboh. Bu Sarti, tetangga paling deket sama Pak Wiryo, lapor ke Pak RT kalau dari tadi subuh ada bau busuk yang sangat menyengat dari rumah Pak Wiryo. Awalnya dikira bangkai tikus, tapi pas dicek bareng-bareng, mereka nemuin Pak Wiryo udah nggak bernyawa, tergeletak di lantai ruang tamunya. Badannya udah dingin dan kaku. Tapi yang paling bikin merinding, matanya masih terbuka. Pandangannya lurus ke atas, ke langit-langit rumah. Kayak lagi ngeliatin sesuatu yang bikin dia kaget atau ketakutan. Warga langsung buru-buru manggil Pak Ustadz buat ngurus jenazahnya. Karena dia tinggal sendirian dan gak punya keluarga, semua diurus warga. Mulai dari mandiin, ngafanin, sampai nyiapin pemakaman. Tapi waktu proses penggalian makam, keanehan pertama mulai terjadi. Biasanya tanah di pemakaman desa itu gembur. Cuma butuh setengah jam buat siapin lubang kubur. Tapi ini beda. Baru beberapa cangkul, tanahnya keras banget, kayak batu. Cangkul warga sampai patah 2 kali. Waktu itu ada yang nyeletuk, ini tanah apa beton sih? Tapi yang lain langsung nyuruh diem, soalnya udah mulai gak enak perasaannya. Pak Lurah akhirnya ngomong, udah terusin aja, mungkin tanahnya kebanyakan akar. Tapi dalam hati semua orang tahu, ini nggak biasa. Beberapa bapak-bapak yang ikut gali bahkan sempat bilang mereka ngerasa kayak ditarik sesuatu dari dalam tanah. Cangkul jadi berat, tanahnya bau aneh, kayak apa dicampur amis. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam, lubangnya selesai juga. Proses penguburan berjalan seperti biasa, tapi lagi-lagi ada kejadian ganjil saat jenazah diturunkan. Kain kafannya sempat ketarik sedikit, dan beberapa warga lihat wajah Pak Wiryo masih kayak tadi. Matanya terbuka, mulutnya sedikit terbuka juga, kayak mau ngomong tapi kehalang sesuatu. Dan yang bikin lebih gak enak, wajahnya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang dingin dan sinis. Pak Ustadz sempat komat kamit lebih lama dari biasanya. Doanya kayak terputus-putus, tapi akhirnya proses penguburan selesai juga. Semua orang pulang dengan perasaan aneh. Malamnya, udara di desa berubah drastis. Biasanya suara jangkrik dan kodok masih rame, tapi malam ini hening, sunyi banget. Gue sampai nutup jendela rapat-rapat. Perasaan gue juga gak enak, kayak ada yang ngintip dari luar rumah.
Besok paginya, warga geger. Makam Pak Wiryo kebuka, tanahnya amblas dan posisi batunya geser. Waktu Pak RT dan beberapa warga ngecek, mereka nemuin lubangnya kayak digali lagi dari dalam. Ada bekas tanah yang nyembur keluar. Awalnya mereka kira itu ulah hewan, mungkin babi hutan atau anjing liar. Tapi bekasnya terlalu rapi, kayak tangan manusia yang ngedongkel tanah pelan-pelan dari dalam. Pak Lurah nyuruh warga nutup lagi makamnya, kali ini lebih dalam, dan batu nisan ditambahin pemberat dari batu besar, biar nggak gampang geser. Beberapa orang mulai bisik-bisik, bilang jangan-jangan Pak Wiryo ditolak bumi. Hari itu berlalu, tapi suasana desa makin gak enak. Malam kedua setelah pemakaman, kejadian itu terulang. Warga yang lewat dekat kuburan lihat makamnya kebuka lagi. Tanahnya mental keluar, lebih parah dari kemarin. Dan baunya menyengat banget, kayak bangkai yang udah berminggu-minggu, padahal jenazah baru dikubur 2 hari. Waktu dicek lagi sama warga, lubangnya makin dalam, dan yang paling ngeri, posisi jenazah kayak udah berubah. Beberapa orang yakin kafan di bagian dada udah robek sedikit, tapi nggak ada yang berani ngecek lebih jauh. Warga panik, Pak Lurah langsung hubungin Pak Ustadz dan ngajak beberapa tokoh agama buat ngajiin area makam. Malam itu gue ikut hadir. Kami duduk melingkar, bawa penerangan seadanya. Beberapa ibu-ibu ikut baca Yasin dari kejauhan. Tapi suasananya berat banget. Rasanya kayak ada yang ngeliatin kami dari balik pepohonan. Angin malam berhembus pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Waktu ngaji masuk ayat ke-5 surat Yasin, tiba-tiba terdengar suara gelek dari arah makam. Semua langsung diam, sunyi, lalu terdengar suara pelan, kayak seseorang menarik napas panjang. Beberapa orang langsung berdiri dan ngajak bubar. Gue sendiri waktu itu nggak bisa gerak, badan gue dingin, kaki gemeteran. Gue lihat ke arah makam dan gue yakin batu nisan itu bergerak sendiri. Besok paginya, warga memutuskan buat nunggu semalaman dan jaga makam. Tapi nggak ada yang mau sendirian. Mereka bikin giliran jaga rame-rame, sambil bawa penerangan dan bacaan ayat-ayat pendek. Semua orang mulai percaya ini bukan gangguan biasa. Dan dalam hati gue mulai bertanya-tanya, apa benar Pak Wiryo semasa hidupnya pernah ngelakuin sesuatu yang bikin bumi sendiri gak mau nerima jasadnya? Karena semua kejadian yang gue lihat itu belum seberapa dibanding teror yang akan datang.